Itu pada tahun 2022 Masehi kemarin itu jatuhnya 1944. Itu gerbang pembukaan kejayaan, baru gerbang. Kan masih berproses, Mas. Ya berproses ini sampai di tahun 1949 Saka. Itu kalau Masehinya itu 2027. Tahun 2027 itu Sakanya tahun 1944 itu artinya 1 itu adalah pintu, 9 itu kejayaan, 44 itu adalah gapura atau gerbang. Artinya karena 9 di depannya 44 maka 1000 pintu pembukaan kejayaan. Yang 1449 itu pintu gerbang penutupan, dibuka kembali 1944 pintu gerbang kejayaan. Makanya 1449 satu dengan 1944 itu terpaut 495 tahun. 4 tambah 9 tambah 5 adalah jumlahnya 18. Jatuhnya 9, 729 jumlahnya 18. 1449 dijumlah hasilnya 18. 1944 itu jumlah 18, kodenya 18, Mas. Jadi dari 1449, 1944 itu terpaut 495 tahun di jumlah 495 di jumlah 18. Kodenya itu pembukaan gerbang. Makanya kemarin saya mengadakan HUT di Mojopahit di Candi Sukuh. Candi Sukuh itu kenapa harus di Candi Sukuh? Di situ adalah tempatnya Ibu Pertiwi, Tanah Jawa. Maksudnya tempatnya Ibu Pertiwi? Iya, lahirnya wanita terpertama di Pulau Jawa ini, ras Jawa ini. Lahirnya wanita pertama di Pulau Jawa, di Candi Sukuh. Candi Sukuh. Kalau Candi Cetho itu lahirnya lelaki pertama di Tanah Jawa, dibilang Adam dan Hawa. Di mana, Mas? Yang laki-laki? Di Candi Cetho. Candi Cetho itu kan tempat lahirnya manusia jenis laki-laki di Pulau Jawa pertama. Dan yang wanita itu di Candi Sukuh. Berarti Adam itu lahirnya di sana? Iya. Candi Cetho? Iya. Pambuko, makanya ini garbo ibu, makanya kan Candi Sukuh lebih condong ke wanita. Relief yang dibesarkan kan yoninya. Iya. Kalau yang di Cetho kan lingganya. Kan makanya ketika pintu masuk ada relief yang berbentuk lingga gede banget, disambut dengan itu. Nah itu sifatnya laki-laki. Kalau di Candi Sukuh di pintu pertama adalah yoni yang dibesarkan, yang diperlihatkan nonjolnya gitu loh, kan bentuk ovum, ya kan. Nah makanya kan itu kan karena terciptanya candi dari letusan lawu itu membentuk kayak palungan. Palungan itu alur Mediterania, alur lava ketika itu bergaris lurus sampai ke ujungnya adalah Candi Cetho. Yang di sini agak kecil juga ada bentuk palungan berujung di Candi Sukuh. Itu penelitian itu. Jadi bisa dilihat di Google Map kan gitu. Nah, makanya saya mengadakan acara di HUT itu di Candi Sukuh. Alasannya apa? Saya itu tadi perizinan ibaratnya kan gitu. Kita melakukan suatu persembahan kambangannya ke jadi sungkem lah ibaratnya kan, ke Ibu Islam minta restu pada Ibu Pertiwi. Ya Ibu Pertiwinya orang Jawa itu ya benar-benar di Candi Sukuh itu. Maka ada bentuk wanita kayak Garuda itu, sayap Garuda itu adalah Ibu Pertiwi. Ada patung kan di sana wanita itu kayak ada sayapnya itu kan, iya. Ada payudaranya itu kan. Nah itu Ibu Pertiwi. Bahwa di situ itu yang bikin siapa leluhur kita dinggo tetenger, Mas, biar tidak terlupakan. Bahwa di situ itu adalah tempat pertama terciptanya jenis wanita, manusia jenis wanita pertama di Pulau Jawa ini atau ras Asia. Yang di Cetho itu laki-laki. Makanya posisinya Cetho dengan Sukuh lebih tinggi Cetho, karena kalau dari sisi Gunung Lawu kan Cetho timur, Sukuh barat lebih tinggi karena derajatnya laki-laki lebih tinggi, gitu kan. Nah, terus posisinya kanan dan kiri, makanya setiap orang menikah itu kan laki-laki posisi kanan, perempuan di posisi kiri. Itu memang sudah kodrat alam seperti itu. Nah, makanya itu dulu tuh di Gunung Lawu itu sangat ada letusan zaman belum ada manusia purba malah. Itu ada letusan sangat besar sekali yang mempengaruhi seluruh dunia. Jadi pulau yang namanya Gunung Lawu itu dulu pernah meletus yang sangat hebat. Sehingga akhirnya terciptanya saking luapannya itu magmanya sangat besar, akhirnya
timbul penciptaan yang disebut manusia itu tadi. Terjadi pelapukan, humus, terjadi pesuburan, pertumbuhan, akhirnya terciptalah manusia. Karena tercampur dari bakteri yang makhluk yang sebelumnya ada itu tercampur unsur tanah, Mas. Akhirnya terbentuk penyempurnaan. Makanya dulu manusia pertama wujudnya adalah seperti kera. Maka di sana ada yang namanya Telaga Madirda, itu petilasannya Dewi Anjani. Dewi Anjani itu adalah ibunya Anoman, ya kan? Hanoman itu diambil arti Hono, Man itu menungso. Hono menungso artinya, Hanoman itu artinya ada manusia. Maka disebutnya kera. Putih simbolnya suci. Lalu kita tahu ilmu-ilmu kita gitu, tetapi karena dari zaman ke zaman sudah tertutupi oleh politik ajaran, kita dilupakan oleh yang namanya pengertian-pengertian seperti ini. Hanoman itu apa artinya? Hano itu diambil kata ono, man itu manungso, ada manusia, makanya disebutkan kera. Dulu wujudnya manusia berbadan kera, itu simbol putih kesucian. Karena apa? Kesucian simbol keluguan, masih polos, masih murni, belum tercampuri dengan kegilaan kehidupan ini, kan gitu, Mas. Karena masih bersih, masih polos, masih murni, belum tercampuri oleh dosa. Simbolnya itu Hanoman. Makanya kepunahan zaman ini ketika Anoman itu sudah disimbol, kalau di pewayangan itu ada ya, sok nek titi wanci ini jagat iki rampung, dunia ini selesai. Kalau itu kan Anoman itu di dalam kisah pewayangan, Anoman itu tanya sama sang yang menang. Anoman tanya kapan ajalnya itu akan sampai itu. Dia hidup dari berabad-abad, bertahun-tahun enggak, masih ada terus itu, abadi kan hidupnya. Nah, yang namanya sang yang menang itu bilang, kamu mendekati ajalmu ketika kamu sudah menemui Pandhawa kaping 6, yaitu Parikesit, yaitu yang namanya Raja Nusantara yang pada di saat itu terjadi Gemah Ripah Loh Jinawi. Ya kan? Loh Jinawi itu kan jaya-kejayaan Nusantara yang disebut zaman yang penuh dengan kasih sayang itu sendiri. Nah, di saat itu mendekati ajal manusia. Artinya mendekati ajal kera itu adalah peradaban manusia itu sendiri. Berakhirnya peradaban manusia. Nanti setelah berakhirnya nanti ada penciptaan lagi yang lebih tinggi dari levelnya penciptaan dari manusia ini. Mungkin terjadilah kehidupan 5 dimensi, tidak 3 dimensi, 5 dimensi. Kehidupan yang super di atas manusia lah gitu kan. Kehidupan 5 dimensi. Nah, makanya saya kembalikan Hanoman itu artinya ada manusia, Hono ono ada, Man itu manungso atau ada manusia. Maka saya kembalikan 1449 1944 itu kan terpaut 495 ya kan, jatuh pada tahun 2022 Masehi kemarin itu jatuhnya 1944. Itu gerbang pembukaan kejayaan, baru gerbang, kan masih berproses, Mas. Ya berproses ini sampai di tahun 1949 Saka itu, kalau Masehinya tuh 2027, tahun 2027 itu Sakanya tahun 1949 Saka. 1 pintu, 9 itu kejayaan, 4 gapuro. Lah 9 ini mulai tampak, Mas. Kejayaan mulai tampak dari 0. Ya toh. Lah dari 2027 ini diberikan waktu untuk mencapai puncak kejayaan itu selama 18 tahun. 2027 ditambah 18 jatuhnya pada tahun 2045. Lah kejayaan yang dinamakan Gemah Ripah Loh Jinawi itu jatuh pada tahun 2045. Itu diberi jenjang waktu 18 tahun. Dari kejayaan dimulai dari 2027, diberikan waktu 18 tahun untuk mencapai puncak kejayaan yang jatuh pada 2045 Masehi. Makanya kan 2027 itu kalau setahun Sakanya 1949, 1 pintu 9,
kejayaan 4 gapura, 9-nya itu mulai tampak artinya. Kejayaan ini mulai tampak dari nol, bergerak dari nol ke sampai 100% yang namanya puncak kejayaan itu. Nah, sebelum tahun 2027 ini terjadi gejolak alam yang sangat besar yang terjadi antara 2025 dan 2024 pertama pengawalan gini, misalkan ini kurvanya gini ya Mas, ini 2024 2025 puncaknya, 2026 masih terdampak dampaknya, merasakan dampaknya, 2027 mulai merintis kembali dari nol untuk mencapai puncak kejayaan, diberikan waktu 18 tahun. Lah, saya kembalikan ajalnya yang Hanoman itu ditandai kalau sudah munculnya pari kesit yang namanya Pandowo Kaping 6, yaitu jatuh pada tahun 2045. Nah, tahun Hijriyah itu jatuh pada 1500 Hijriyah, selesai. Iya, selesai. Itu sama dengan tahun 2000 tahun Saka, pas tepat 20 abad tahun Saka. Jadi 1500-nya Hijriyah itu sama dengan tahun 2000 Saka atau 20 abad tahun Saka. Pas tepat angka 2. Gitu Mas. Karena 2045 kalau dijumlah 2 tambah 4 tambah 5 adalah 11. 11 ya. 1 dengan 1 adalah 2. Gitu. Kalau tahun Masainya 2078 Masehi, tapi Sakanya tahun 2000 kan gitu. Hijriahnya tahun 1500. Kan ada tahun dengan Iya, kan. Tahun Hijriah hanya selesai tahun 1500 Hijriah. Itu sama dengan tahun 2000 Saka atau tahun abad ke-20 dari tahun Saka. Oke. Karena setiap abad kan 100 tahun. Gitu Mas. Iya Mas, matur Bandungun ya. Ya intinya ini sharing, jangan kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Oke, siap. Dibuat apa ya namanya pendewasaan diri, pemahaman diri agar kita lebih eling dan waspada, karena keadaan alam ini sudah tidak bisa dipungkiri. Dengan keadaan sekian itu bisa dijadikan sebagai pengingat kita menjadi pribadi yang lebih mawas diri. Jangan sering-sering melakukan perbandingan antara benar dan salah. Lakukanlah pribadi mempunyai pikiran, perasaan, perilaku, emosional, tutur kata yang bisa mendamaikan antara satu dengan yang lain agar tidak terjadi benturan di mana-mana. Ya, semoga kita mendapat suatu karahayon, keselamatan tansah katebeno saking sambi kula nering. Katebeno saking bebaya.